Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Makfia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dengan pengajaran tidaklah sama. Pengajar adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup untuk mencari lahir dan batin. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, mari kita membaca pertanyaan pematik. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan dengan siswa teacher center yang menuntut murid menguasai materi ajar yang saya berikan. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, pada program PGP, saya terkadang mengeluh dengan nilai siswa yang rendah. Saya berpikir, apakah siswa saya malas belajar karena soal-soal evaluasi yang saya berikan menurut saya mudah, namun mereka tidak bisa mengerjakannya. Guru kurang memahami karakteristik anak. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang merubah pemikiran dan perilaku saya, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Artinya, apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber apapun dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, menggerakkan mana yang baik dan yang tidak baik. Pembelajaran berpusat pada anak, student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak-anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkontribusikan pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Bahwasanya anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Selanjutnya, merubah perilaku dengan cara mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodratnya. Pertanyaan pematik yang ketiga,
apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini mengingat perkembangan iptek. Banyak sekali yang hilang nilai-nilai budaya di sini. Saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada peserta didik tentang bagaimana mereka bersikap menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menerapkan sistem AMO, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai AMO dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan dalam permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Demikian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.